Shalom guys, kali ini kita dengarkan jawaban Elia. Sekaligus kita bisa belajar Alkitab. Halo Hansi, selamat malam. Shalom, selamat malam Kak. Ya, salam. Ada yang mau ditanyakan, brother? Saya mau bertanya tentang baptisan yang lagi-lagi tentang baptisan yang di Matius 28 sama Roma 2 ayat 38. Itu yang karena barusan saya debat sama Di dalam ayat berapa? dosen Matius dari baptisan yang diajarkan Tuhan Yesus sama yang Rasul Petrus lakukan waktu hari Pentakosta itu. Ya, ayatnya di mana tadi? Roma 8 ayat berapa? Roma 2 ayat 38. Oke. 38 apa 28? 28 kayak. Itu kan ada yang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sama dalam nama Yesus. Nah, Roma dosenku bilang, emang Yesus itu siapa katanya? Yesus itu kan Allah. Terus katanya Roh Kudus juga itu Allah. Jadi apa salahnya kalau dibaptis dalam nama Yesus? Kan satu, dia bilang gitu. Nah, terus saya mikir, wah tidak bisa begitu Pak. Baptisan formula yang dari Yesus itulah yang diajarkan. Cuman konteksnya yang berbeda tentang baptisan itu. Makanya, tapi dia nggak nerima gitu. Jadi saya nggak berani lanjutin karena takutnya saya masih kurang paham juga. Jadi saya tahan dulu biar nggak ngelanjutin buat ngomong. Makanya saya masih cari-cari tahu juga. Nah, kebetulan kakak live, jadi aku pengen tanya. Oke. Itu aja sih Kak. Ya, bagaimana dengan baptisan di dalam nama Tuhan Yesus? Begini ya. Kenapa kita harus dibaptiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Karena itu pergilah dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan tentu saja para murid itu ketika membaptiskan orang-orang yang percaya itu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, karena tidak lagi mengikuti tefilah atau baptisan Yohanes, tapi mengikuti baptisannya Kristus. Nah, lalu bagaimana dengan narasi dibaptis dalam nama Tuhan Yesus? Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus itu bukan berarti bahwa formulanya hanya di dalam nama Yesus. Tetapi dibaptis dalam nama Yesus artinya mereka dibaptis menurut forma dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang menandakan bahwa mereka beriman kepada Yesus Kristus. Dengan berimannya mereka kepada Yesus Kristus, dengan demikian dinyatakan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bukan berarti bahwa baptisan itu boleh hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itu nggak boleh. Menafsirkan Alkitab dalam prinsip penafsiran itu nggak boleh bertentangan yang satu dengan yang lain. Ya, jadi baptisnya dalam nama apa? Hanya di dalam satu nama, yaitu Sang Bapa dan Sang Anak dan Sang Roh Kudus. Dan ketiga realita itu satu di dalam ousia, satu di dalam hakikatnya sebagai yang ilahi, maka disebut sebagai Allah. Gitu. Kalau hanya di dalam nama Yesus itu tidak sah. Makanya kalau ada orang dibaptis misalnya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, iya itu Tuhan Yesus, itu salah. Ya, forma itu harus diulangi. Karena Bapa itu bukan Yesus, Roh Kudus itu bukan Yesus. Tapi Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa bukan Yesus, Roh Kudus bukan Yesus. Gitu. Ya, jadi forma di dalam nama Tuhan Yesus tidak menggunakan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu tidak benar. Gitu. Jadi kita harus mengikuti forma baptisan para rasul aja. Ya. Boleh lagi Kak? Satu lagi. Mungkin kalau saya bisa bertanya tentang itu kan, kalau kita merujuk pada bahasa aslinya kan perbedaan bahasa kata dalam itu kan, kalau dalam terjemahan Indonesia kan sama dalam nama. Nah, tapi kalau dalam bahasa asli itu kalau Matius 28 ayat 19 itu eisto onoma. Nah, tapi kalau di Kisah Para Rasul itu epito onoma, berarti di atas nama Yesus. Itu maksudnya gimana Kak? Apakah di atas penderitaan Tuhan Yesus, di atas karya Tuhan Yesus, atau gimana itu? Kalau yang saya itu tadi maksudnya, maksud penekanannya itu adalah kepada bahwa orang itu tetap dibaptiskan di dalam forma Allah Tritunggal, tetapi dinarasikan di atas nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Itu bermakna kepada bahwa mereka dimasukkan kepada Kristus melalui baptisan itu. Jadi beda maknanya, tidak sama dipukul rata. Kalau di dalam terjemahan, maknanya itu akan kelihatan sama dan terkesan kontradiksi. Jadi maksudnya itu berbeda, nggak sama. Tetapi formula baptisan tetap mengikuti forma yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Gitu, ya. Satu lagi Kak, boleh? Itu. Iya, silakan. Boleh nggak? Nah, ini terkait dengan keselamatan buat orang-orang yang di luar Yesus. Nah, tadi saya juga sempat nyinggung soal ini sama dosen itu, katanya saya kan pakai Roma 2 ayat 12 sampai 16 itu kan, bahwa orang-orang yang tidak percaya Yesus itu akan dihakimi menurut hati nurani pada penghakiman akhir. Nah, kalau menurut saya bahwa itulah letak keadilan Allah buat orang-orang yang sama sekali tidak mendengar tentang Yesus. Terus dosenku bilang,
Lalu bagaimana Dosenmu dengan dari Roma aliran 2? apa itu? Dosenmu itu aliran apa? Saya juga kurang tahu ya Kak ya. Tapi kalau itu kayaknya sudah terpengaruh sama ajaran Korea yang ya mungkin bau-bau aneh gitu Kak. Oh ya udah, kalau dia udah begitu ya sesat, itu jangan kau dengarkan. Dia punya hak berbicara dalam ranah akademisi, tapi dia tidak punya hak untuk menyesatkan dalam doktrin gereja semesta. Itu dia tidak punya hak. Karena yang berhak untuk hal itu hanya rasul-rasulnya Tuhan Yesus. Jadi kalau mau dia bilang ini begono, ini begini, lalu merubah pengajaran-pengajaran yang ada di dalam pengajaran iman rasuli, jangan mau percaya. Karena iman itu sudah selesai, kita hanya mewarisi saja. Ya, jadi mau kamu bilang saya begini-begini dan kamu tahu dia terpengaruh ajaran dari Korea dan segala macam, ya kamu dengarkan saja karena dia punya hak untuk berbicara dalam ranah akademik, tapi jangan diterima sebagai dogma atau bahkan doktrin dalam iman kekristenan, gitu. Ya. Cuman aku mikirnya teman-teman yang nggak ngerti, kasihan macam mereka kan pintar-pintar ngomong tuh, takutnya ya iyain aja gitu. Jadi ya kayak gitulah Kak. Ya itu beban kamu lah, Kasihan. menginjili mereka. Kamu ada di lingkungan Iya. itu, kamu tahu hal itu, ya itu bebanmu lah, memperbaiki. Ya ya. Ya, Oke Kak. oke, Terima lanjut kasih ya. banyak. Oke, lanjut. Silakan Mikael Horas. Mikael Horas. Halo. Halo Kak. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan, brother? Iya, itu tadi yang sama pertanyaan sebelumnya sih. Itu gimana tuh terkait orang-orang yang mungkin belum pernah mengenal Yesus sebelumnya. Belum pernah mendengar tentang Yesus lah. Di penghakiman terakhir itu nasib mereka seperti apa? Ya, itu ada jawabannya. Tadi apa yang bertanya tadi udah jawab ya. Roma 2 ayat 11 sampai 16 bahwa mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Jadi Tuhan itu akan membenarkan dan mempersalahkan mereka atas tuntutan hati nurani mereka sendiri. Makanya gak heran misalnya di pedalaman ada orang yang sama sekali belum pernah dengar Tuhan berita Injil, tapi mereka bisa saling serang, mereka bisa saling berteman, mereka bisa bersahabat dan lain sebagainya. Nah, nantinya Tuhan Yesus akan menghakimi mereka oleh karena hati nurani dan kebenaran yang ada dalam hati nurani mereka itu sendiri. Karena dengan demikian, mereka membuktikan bahwa hukum Taurat itu ada ditulis dalam hati nurani mereka. Makanya dalam Roma 2 ayat 16 dikatakan, hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang kelihatan dan juga yang tidak kelihatan. Jadi nanti pengadilan itu akan ditunjukkan. Gitu. Kita nggak bisa menghakimi mereka binasa atau mereka selamat, itu nggak bisa. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang menjadi standar kebenaran bagi diri mereka sendiri. Dan mereka akan dibenarkan atau dipersalahkan atas tuntutan hati nurani mereka itu. Dan tentu saja semua orang yang berbeda-beda dan yang belum pernah mendengarkan Tuhan Yesus memiliki dorongan hati nurani yang berbeda-beda pula. Jadi nggak bisa digeneralisasi. Gitu. Ya? Oke, I see. Oke, thank you Kak. Oke, ada lagi? Oke, that's all. Oke, kita lanjut ya. Silakan Komala Amelia. Jangan lupa tetap layar ya teman-teman. Halo, Komala. Ini. Halo Komala Amelia. Saya suruh buka mikrofon dulu ya. Kalau nggak ada, kita lanjutin ya Komala. Soalnya ada banyak yang mau bertanya di atas. Tidur ya dia kayaknya. Nggak apa-apa lah. Capek. Shalom Kak Elia. Ya, salam, silakan. R. Saya mau nanya tentang dua pertanyaan yang mau saya tanyakan. Ya, silakan. Pertanyaan apa? Pertanyaan saya yang pertama itu dosa besar sama dosa kecil, apakah itu sama Kak? Gimana nanti ke depannya yang Tuhan berikan kepada saya lah misalnya kan, antara melakukan dosa besar dan dosa kecil, gimana sih itu Kak gitu ya? Dosa besar, dosa kecil itu sama dan tetapi juga berbeda. Samanya dalam hal apa? Sama bahwa itu adalah sama-sama dosa. Tetapi berbeda dalam hal apa? Upah dari dosa itu pasti berbeda. Orang melakukan dosa kecil, misalnya dosa hanya mencuri dengan membunuh, itu hukumannya berbeda. Hukumannya berbeda-beda, tarafnya itu berbeda. Karena gini, kalau kita di surga mendapatkan upah yang berbeda-beda atas apa yang kita tabur, kebaikan yang kita tabur di bumi ini, maka orang-orang yang menolak untuk percaya Yesus akan dihukum berdasarkan seberapa besar kejahatan mereka yang dilakukan di bumi ini. Jadi penghukuman atas mereka sama-sama ada di neraka, tetapi hukuman yang mereka terima itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka lakukan, kejahatan apa yang mereka lakukan. Jadi dosa besar, dosa kecil itu sama dalam pengertian bahwa itu tetap dosa dan harus mendapatkan hukuman. Tapi berbeda kalau berbicara tentang taraf dan juga tingkat penghukuman yang akan mereka terima berdasarkan apa yang mereka lakukan. Karena ada tertulis, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jadi pasti berbeda dalam hal itu, tapi sama bahwa hal itu akan memperoleh ganjarannya, yaitu hukuman. Gitu, ya.
Lalu Kak, pertanyaan yang selanjutnya yang terakhir, saya ingin menanyakan juga, misalnya saya berbuat dosa yang besar, dalam arti saya pun bisa jadi pindah agama. Lalu saya balik ke Kristus. Apakah Tuhan menerima saya, Kak? Ya, kisah anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang, itu membuktikan bahwa sejauh manapun kita meninggalkan Allah, Dia tetap berusaha untuk menjangkau kita kembali, dan Dia merindukan kembalinya kita sama Dia. Sama seperti bangsa Israel, mereka beberapa kali melakukan penyembahan berhala, tapi Tuhan tetap setia menunggu mereka. 2 Timotius 2 ayat 13, kamu dari Alkitab coba baca. Kalau kamu keluar aplikasi, kita nggak bisa dengar. Ada Alkitab cetak? Alkitab cetak ada Kak di kamar. Nah, ke kamar dulu, biar kau baca. Cari dulu di kamarmu ya. Jangan keluar aplikasi. Saya tahu kalau kamu keluar aplikasi. Cari dulu di kamar ya. Alkitabmu kau buka dulu sekali. Jangan sampai berdebu di anak. 2 Timotius 2 ayat 13 ya, kalau nggak salah ya. Apa dikatakan di sana? Sabar ya teman-teman, kita menunggu. Jangan lupa tetap layar selagi menunggu. Oke? Sudah dapat? Kalau belum dapat, katakan amin. Agak dingin ya. Udah dapat? Belum? 2 Timotius 2 ayat 13, ayat 12 ya Kak? Ayat 13 ya. Ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, ia tetap setia, karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi walaupun kamu nggak setia, kadangkala kamu jatuh di dalam ketidaksetiaan kepada Allah. Dia tetap setia menanti kamu untuk kembali kepada Dia. Karena yang Dia kehendaki adalah kamu beroleh keselamatan di dalam kesetiaanmu terhadap Allah. Jadi kalau saya, oke, gitu ya, kamu udah dengar tadi jawaban saya? Ya, udah sudah sendiri tentang 2 Timotius 2 ayat 13 tadi. Oke, jadi itu ya pegangannya kalau memang kamu mungkin pernah meninggalkan Allah lalu mau kembali lagi ya, kamu harus kembali. Karena di dalam Dia kamu memperoleh keselamatan, dan yang Dia kehendaki adalah kamu diselamatkan dengan kesetiaanmu kepada Dia. Karena Dia tidak bisa menyangkali dirinya, di mana kita dicipta oleh firman-Nya, kita dihidupi oleh Roh-Nya sendiri. Gitu, dan kita dicipta menurut rupanya sendiri. Gitu, ya. Jadi kembalilah kepada Allah. Siap. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama, silakan Komala. Belum ada Komala. Kalau belum ada, saya turunin ya. Last call ya, last call ya. Tidak ada, baiklah. Kalau tidak ada, last call soalnya, last call. Silakan Brento. Selamat malam. Halo, shalom Kak Elia. Ya, salam. Silakan brother, mau tanya apa? Puji Tuhan, sebelumnya malam ini bisa ngobrol bareng Kak Elia. Sebenarnya sih pertanyaan aku sih udah dari lama pengen ditanyakan ke Kak Elia sih. Apa itu? Gini Kak, kan awalnya kan aku baptis percik tuh Kak. Apa? Gimana? Kan awalnya kan aku baptis percik. Oke, lalu? Itu kan waktu kecil, cuman waktu aku kemarin tahun 2021 atau 2022 aku diajak ke mengikuti ibadah di gereja karismatik. Nah terus di situ ya aku diizinkan buat mengikuti sakramen baptis, tapi yang selam Kak. Lalu? Aku ikut. Aku mau minta tanggapannya Kakak tentang itu. Tanggapan apa yang kamu minta? Kan kecil kan aku baptis percik. Terus ketika kamu dibaptiskan selam itu, apa yang kamu pikirkan? Ketika kamu memberi dirimu dibaptis untuk yang katakanlah yang kedua kalinya, apa yang kamu pikirkan?
yang aku pikirkan sih ya pengen berubah lah gitulah Kak, lebih baik lagi. Lalu? Apakah yang kita lakukan itu betul atau salah Kak? Ya baptis itu nggak ada yang 2 kali, baptis itu tetap sekali. Tapi masalahnya, apakah kamu sudah menerima dan juga memaknai baptisanmu yang pertama? Lalu dengan sengaja mempermainkan baptisan dengan membaptiskan dirimu 2 kali? Kalau sengaja sih tidak sih Kak, memang sih itu terlahir dari diri sendiri sih. Terlahirnya dalam pengertian apa? Kayak ya bahasa bisa dibilang sih kayak bertobat sih Kak. Bertobat. Berarti sebelumnya nggak bertobat? Bukan kan, lebih ke kayak mungkin beda bingung tentang hal itu sih Kak, antara baptis, percik, dan selam. Nggak ada masalah, mau percik, mau selam, mau tuang, itu sama. Sama isinya, sama esensinya. Tapi masalahnya begini, kalau kamu memberi dirimu dibaptis 2 kali, apakah kamu membaptiskan dirimu untuk katakanlah yang kedua, itu karena kamu beroleh kebenaran dan bertumbuhnya pengetahuanmu, atau karena memang kamu mau permainkan baptisan? Tidak, kalau mempermainkan sih tidak, lebih ke kayak oh ternyata mungkin lebih benar yang selam gitu maksudnya. Tapi tidak ada pikiran untuk mempermainkan sih. Oke, ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Tidak Kak, itu aja. Oke, kita lanjut ya. Silakan Sri Wahyuni. Selamat malam. Malam Kak. Namamu Sri, suaramu Sro. Silakan Sri. Sorry pakai HP-nya istri. Sorry. Oke, silakan. Kak, Mau tanya apa, Pak? malaikat itu ciptaan Tuhan tidak? Atau bukan? Betul, malaikat itu ciptaan Allah. Oke. Manusia juga ciptaan Allah ya? Betul. Kenapa manusia bisa dikasih kesempatan untuk bertobat, sementara malaikat tidak? Iya, Padahal sama-sama memberontak untuk ingin sama-sama untuk menyamai Allah, walaupun berbeda kasus. malaikat itu makhluk roh. Mereka itu makhluk kekal. Jadi dosa mereka pun kekal. Dan manusia itu enggak. Manusia itu bukan makhluk roh. Makanya Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Maka pengampunan dosa hanyalah bagi dia yang punya darah. Makanya orang bertobat setelah mati itu nggak bisa. Ketika rohnya berpisah dari tubuhnya yang ada darah, pertobatan itu tidak diterima. Tapi ketika rohmu masih di dalam tubuhmu yang ada darah, maka pertobatanmu diterima. Karena apa? Kematian Kristus itulah yang menggantikan kematian tubuh Kristus, itulah yang menggantikan kematian tubuhmu akibat dosa. Yang dengan demikian kamu dibebaskan dari kematian kekal secara rohani. Karena Kristus telah memenangkan perlawanan terhadap kerajaan maut. Jadi kenapa malaikat tidak diberi kesempatan untuk bertobat? Karena pertanyaannya, apakah mungkin malaikat bertobat? Ketika dia telah melakukan dosa immortal, karena dia adalah makhluk immortal, mungkinkah dia bisa bertobat? Tidak. Dan itu dibuktikan dengan apa? Kenapa dia mengajak Adam dan Hawa untuk melakukan dosa? Memberontak kepada Allah. Padahal kejatuhan malaikat itu jauh terjadi sebelum terciptanya bumi ini. Karena mereka dilempar ke Samayim. Dari Samayimnya, dimensinya Allah. Jadi kalau kamu pertanyakan, kenapa mereka tidak diberi kesempatan? Karena mereka tidak mungkin akan bertobat. Dan yang paling parahnya lagi, mereka melakukan dosa immortal. Karena Allah itu kudus, dan mereka memiliki noda. Mereka tercemar untuk selama-lamanya. Maka mereka tidak bisa kembali lagi kepada yang kudus, karena mereka sudah punya noda. Oh, kenapa Tuhan tidak menghapuskan saja? Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena dosa itu tidak bisa dihapuskan begitu saja, karena itu berbicara tentang noda dan kuasa. Antitesanya Allah yang adalah kasih adalah dosa. Makanya Tuhan sangat membenci dosa. Dia nggak bisa hapus-hapuskan begitu. Makanya ketika ada orang bertanya, kenapa sih Tuhan itu tidak mengampuni orang berdosa begitu saja? Kenapa sih dia tidak mengampuni? Oh, nggak bisa. Dosa itu lawannya Allah. Nggak bisa. Oh, kenapa dia nggak memusnahkan lawannya aja? Di mana tidak ada kasih, disitulah Allah itu tiada. Kalau ketiada kasih, disitulah Allah itu tiada. Tiada dalam pengertian Allah tidak hadir di sana, bukan berarti eksistensi Allah itu tidak ada. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Yang suci hatinya akan melihat Allah. Itu bukan melihat Allah dalam wujudnya, bukan. Melihat Allah artinya adalah melihat kasih itu. Kalau hati kita suci, kalau hati kita bersih, maka kita akan melihat kasih yang adalah Allah itu sendiri. Dan pengenalan mengenai kasih itu datang dari Yesus Kristus sendiri. Melalui apa? Pengorbanannya. Jadi kasih Allah yang adalah kasih itu dibuktikan melalui pengorbanan Kristus yang mengasihi kita, Yohanes 3:16. Jadi bukan malaikat yang nggak diampuni, tapi apakah mereka memang mau bertobat dengan dosa immortal mereka? Gitu ya. Oke Kak, Ada lagi yang cukup. mau kamu tanyakan? Ada lagi satu Kak terakhir. Apa itu? Kakak bisa minum racun? Minum racun? Ya saya nggak pernah minum racun, Pak. Enggak, maksudnya apa kalau kakak minum racun kakak mati enggak? Saya nggak tahu, Itu soalnya di saya belum pernah. dalam kitabnya kakak ada tertulis, nggak salah kalau di Matius apa Markus itu minum racun nggak mati. Itu kan bahasa Mohon penjelasan. sastra. Kalau Bapak berarti bukan Kristen ya? Bukan. Nah, membaca Alkitab kami tidak bisa seperti membaca kitab suci Bapak. Kitab suci kami itu penuh dengan sastra. Makanya ketika walaupun kamu makan racun kamu tidak akan mati, lalu murid sengaja minum racun agar mereka menguji gitu. Enggak begitu, Pak. Enggak Maksudnya begitu. di mana Kak? Itu apa namanya? Itu kiasan. Kata-kata yang artinya bukan kata-kata tapi frasa yang berarti bahwa percaya kepada Kristus itu akan selalu dituntun olehnya. Jadi itu bukan tentang kamu akan makan racun apa segala macam. Meskipun misalnya ketika Tuhan Yesus berkata, walaupun kamu punya iman biji sebesar biji sawi, kamu akan pindahkan gunung. Itu pernah terjadi dalam sejarah. Tapi kan pengertiannya, lalu gimana kalau saya beriman? Lalu kenapa gunung itu nggak pindah? Nggak terjadi, berarti itu nggak benar gitu. Nah, hal itu akan terjadi pada syarat yang Allah tentukan sendiri dalam kedaulatannya yang kita saja tidak tahu itu apa. Tetapi di sisi lain kita dapat memaknainya sebagai hal yang lain. Ya, kalau misalnya iman sebesar biji sawi, kamu dapat memindahkan ini walaupun kamu minum racun kamu tidak akan mati. Bukan dengan berarti kita mencobai Allah. Jadi kalau kamu mengatakan Tuhan Yesus mengatakan walaupun kamu minum racun kamu akan mati, lalu kamu minum racun dengan sengaja untuk mencobai Allah, itu dosa. Jadi pengertiannya nggak begitu. Nggak pernah Tuhan itu mengatakan sakitilah dirimu sendiri. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan walaupun kamu minum racun kamu tidak akan mati, bukan berarti kamu dengan sengaja mencelakai dirimu yang dengan demikian kamu mencobai Allah. Tetapi artinya apa? Kalau kamu percaya kepada Dia sekalipun racun maut itu berusaha merasukimu, maka Dia akan ambil kendali. Karena Dia sudah memegang kunci kerajaan itu. Itu maksudnya. Makanya murid-murid yang mendengarkan ucapan Tuhan Yesus itu tidak memiliki pemaknaan seperti yang Bapak pahami. Gak ada tuh murid-murid sengaja ngambil racun lalu mereka minum untuk mencobai Allah. Gak ada, karena mereka tahu artinya tidak begitu artinya. Karena mereka tahu itu adalah bahasa sastra. Gitu, ya. Jadi jangan pahami Alkitab itu dengan pola pikir orang Indonesia, pola pikir orang di luar dari bangsa Israel itu sendiri. Pahami konteks budayanya dan latarnya mengapa Tuhan Yesus menyampaikan itu. Gitu, ya. Oh, berarti kalau kita baca Alkitab itu tidak bisa pisahkan dari konteksnya ya? Nggak bisa, Bapak harus baca konteksnya secara keseluruhan agar tidak tersesat dalam memaknainya. Gitu ya. Kita lanjut ya Pak ya.